kita jangan terjerumus dalam artian jangan hanya karena persoalan hal kecil kita tidak bisa berbuat. Iya. Ya kalau memang ada serius mau bantu, oke. Iya, iya. Saya bersedia. Iya, bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Guys, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen Bicol Bulukumba Inspiring Talk, sebuah segmen bincang-bincang santai yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini adalah seorang caleg muda, caleg milenial, mungkin bisa begitu, caleg dari Partai Demokrat yang insya Allah di tahun 2024 akan mencalonkan diri sebagai caleg DPR Pusat. Dan saya langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Bang Andi Musakir Akil SHMA. Ya Bang. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada hajinya. Oh, ada haji. Tapi tidak masalah. Oh iya, mohon maaf kalau gitu. Tapi memang kita tidak kita tidak kebakar itu. Iya. Jadi itu hanya sekedar intermezzo aja. Baik, pertama selamat datang di Bulukumba. Ya. Lebih khusus lagi di Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Sudah berapa hari di Bulukumba, Bang? Ya kalau dihitung berapa hari baru tiba tadi sore. Tadi sore. Cuman kalau berapa kali sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Sejak ada niat maju sebagai anggota dewan, atau malah sebelum itu? Sebelum itu. Oh, sebelum itu. Saya sempat malah waktu masih kuliah sempat ke sini. Setelah kuliah sempat ke sini nikmati Tanjung Bira. Tanjung Bira. Iya. Cuman kalau intens ya setelah ada hajatan niat untuk maju DPR RI baru. Berarti Bulukumba sudah tidak asing lagi buat abang ya? Ya tidaklah. Ya. Saya lama banyak kawan juga orang Bulukumba, banyak keluarga di Bulukumba. Bicara soal Bulukumba, apa yang pertama terlintas? Tanjung Bira. Tanjung Bira. Iya. Itu yang paling dikenal ya. Tanjung Bira. Ya, abang maju sebagai caleg DPR RI. Iya. Ya, dapil 2 Sulsel. Sulsel 2. Foto abang atau baliho sudah tersebar di mana-mana dan sudah menjadi juga pembicaraan di kalangan masyarakat Bulukumba, khususnya kaum milenial. Tapi siapa sesungguhnya Musakir Akil? Ya di Musakir ini ya di Musakir dalam artian saya ini seorang anak pensiunan, lahir di Parepare, sekolah di Parepare, dan sempat sekolah juga di Wajo, kuliah di Makassar, Universitas Muslim Indonesia, sempat juga kuliah di Universitas Jayabaya, ambil magister hukum. S1-nya di Makassar, S1-nya di Universitas Makassar. Muslim Indonesia. Iya. Kemudian S2? S2 di Universitas Jayabaya, Universitas Jayabaya. magister hukum. Tadi disebutkan anak pensiunan apa sih? Itulah. Kalau bicara orang tua saya sebenarnya sedih. Yeah. Karena atas bimbingannya beliau orang tua yang memang selalu mau melihat anaknya ini sekolah, sekolah dan sekolah. Dan itulah yang saya tanamkan, bagaimana didikannya beliau untuk mengejar cita-cita, untuk selalu berbuat yang namanya manusia itu harus bermanfaat bagi sesama. Itu yang ditanamkan sama beliau. Jadi orang
itu harus punya manfaat bagi orang lain. Itu yang saya tanamkan. Harus bermanfaat ya. Iya. Iya. Kuliah S1 di Makassar, S2 di Jakarta. Kemudian pada saat mahasiswa aktif di organisasi apa saja? Ada beberapa sih. Iya. Saya waktu kuliah itu sempat aktif di lembaga kampus, di PLM, sempat aktif juga di HMI, sempat aktif juga di Organda kemahasiswaan. Kebetulan saya jadi ketua organisasi kemahasiswaan di daerah. Wah, luar biasa. Iya, kebetulan dikasih kepercayaan. Iya. Dipercaya di sana. Ada juga, ada dulu organisasi yang namanya Gerakan Nasional Anti Narkoba. Kebetulan saya dipercayakan juga di situ. Ketua lagi. Ketua juga. Wah, mantap. Dan alhamdulillah artinya dikasih kepercayaan Iya. untuk memberikan motivasi kawan sama kawan-kawan. Berarti sejak mahasiswa sudah mulai tertempa, jiwa kepemimpinan itu sudah mulai terbentuk pada saat jadi mahasiswa. Ya alhamdulillah. Saya banyak ditempa di HMI. Di HMI. Bagaimana menjadi menempa yang namanya leadership. Dalam artian bagaimana memimpin orang, bagaimana juga kita dipimpin. Karena susah untuk memimpin kalau kita belum pernah dipimpin. Oh begitu. Iya. Dan alhamdulillah semua itu sudah saya lewatin, dan atas dasar itulah semua sehingga saya memberanikan diri untuk kalau orang bilang itu hijrah. Iya. Hijrah ke Jakarta. Kalau istilah lainnya lagi buang diri sebenarnya. Berarti aktivitasnya lebih banyak di Jakarta. Ya selama ini setelah begitu kuliah, selesai semua kepengurusan di organisasi, selesai kuliah sarjana di tahun 2008 itu, saya langsung hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta sambil cari-cari kerja. Nah, tapi sambil kerja ya itu tadi, sambil kuliah juga, ada rezeki sedikit ya bayar kuliah, ada hasil ya kuliah. Nah dari hasil itulah ya bisa membuat saya bisa mendapat titel magister hukum. Nah dari situ ya baru lanjut pekerjaan-pekerjaan yang lain. Aktivitas Anda sekarang? Sekarang ini ada berapa sih kalau bicara aktivitas sebenarnya? Karena semenjak semuanya berjalan sebagai lawyer, saya juga karena ada hasil-hasil itu dibuat merintis beberapa usaha. Nah, saya juga sebagai kurator juga. Ini ada beberapa yang lagi jalan, tapi itu tadi hasil-hasil itu kita putar sebagai namanya, jadi bahasa lainnya ya pengusaha. Aktivitas atau pekerjaan Anda cukup menjanjikan, tapi kenapa memilih jalur politik? Ya itu tadi saya bilang, saya ini ditempa dari orang tua, memang bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Sehingga sebelum mendedikasikan diri untuk maju sebagai caleg, sebelumnya saya mendirikan yayasan. Iya. Yang dikenal mungkin sudah banyak balihonya juga dulu itu, yang namanya Yayasan Amal Foundation. Amal Foundation itu adalah yayasan anti mustakir akil. Oh begitu. Nah, ternyata memang, abang punya itu. Iya, saya salah satu pendiri. Iya. Dan memang karena jiwa-jiwa kemarin waktu di kampus banyak bergerak di bidang-bidang sosial, sehingga sepakat saya dengan kawan-kawan dan beberapa keluarga untuk bagaimana kalau hasil dari usaha-usaha yang kita rintis ini sebagian kita alokasikan ke yayasan untuk bergerak di bidang sosial. Itu dia. Nah kembali lagi bahwa kenapa saya berniatan untuk maju sebagai
calon anggota legislatif di PRRI. Karena itu tadi, untuk sekarang saya memang bisa berbuat, tapi terbatas. Dengan kemampuan saya yang ada sekarang hanya sebagai pengusaha yang notabene hasilnya juga tidak seberapa dibanding dengan ketika saya jadi perwakilan. Jadi peran itu jadi luasnya ketika Anda masuk jadi anggota dewan. Ya, begitu. Kalau saya dipercayakan sebagai anggota dewan, peran saya lebih besar lagi. Punya kebijakan. Artinya saya bisa berbuat lebih dari apa yang saya bisa perbuat sekarang ini. Nah, di situ kenapa ada niatan, dan ini juga ditambah dari dorongan dari beberapa kawan-kawan bahwasanya seperti ini sebenarnya terjadi dari pembicaraan-pembicaraan kecil dari kawan-kawan bahwa kayaknya Anda lebih cocoknya jadi anggota dewan kalau begini gayanya. Nah, lebih cocok kayaknya kalau seperti ini. Kenapa jadi tidak di anggota dewan saja? Repot. Lagian itu banyak modal besar kalau begitu. Tapi dengan dorongan dari kawan-kawan ya, yang penting kita mau kerja katanya. Dengan pertimbangan-pertimbangan minta restu sama keluarga dan teman-teman ya, berpikir menyampaikan ya kalau memang ada serius mau bantu, oke. Saya bersedia. Bismillah. Guys, sebelum lanjut diskusi saya dengan beliau, jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Bang Musakir, sudah berapa lama sih jadi kader Partai Demokrat? Jadi kader, kalau simpatisan sudah lama. Sudah lama. Masih semenjak beliau Pak SBY. Tapi kalau sebagai kader itu baru lebih kurang dari setahunan. Ya. Karena itu tadi, karena awalnya tidak pernah kepikiran untuk menjadi calon anggota legislatif. Tapi karena dorongan sahabat, keluarga, akhirnya diniatkan maju gitu. Diniatkan maju. Itu pun untuk kenapa pilih Demokrat itu berbagai dari analisa-analisa yang mana yang terbaik yang bisa sevisi dengan apa yang akan saya perjuangkan nantinya. Dan pilihannya jatuh pada Demokrat. Cuma saat ini saya lihat Demokrat ini lagi galau, Bang. Setelah ditinggal sama Anies, Nasdem, akhirnya patah hati sepertinya gitu ya. Enggak, itu kan dinamika. Yang namanya politik itu dinamika. Tidak ada hal yang pasti. Tidak ada yang pasti. Artinya saya percaya kepada senior-senior kami, para politisi yang ada di DPP, utamanya bahwa bisa lebih bijak pastinya. Dalam artian kami ini sebagai caleg ditugaskan fokus bagaimana memenangkan partai, mendapat kursi dan bisa duduk sebagai anggota legislatif dan memperjuangkan aspirasi yang ada di bawah. Persoalan kegalauan yang ada di bawah. Kami tidak mau terlalu jauh terlibat di situ. Kalau nomor urut di partai? Kebetulan saya dikasih nomor angka baik. Angka baik. Salah dikasih nomor 4. Nomor 4, angka baik ya. 4. Ya, kan nomor 4 itu kan kalau bisa dibilang kursi itu kan ada 4. Oh begitu ya. DPR RI Dapil 2 Sulsel meliputi daerah apa saja, Pak? Banyak. Inilah dapil yang bisa dibilang banyak istilahnya menghabiskan energi. Kalau kita memang serius mengunjungi dapil, karena dia meliputi wilayah yang cukup luas. Di antaranya Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Bone, Sopeng, Wajo,
Sinjai, Sinjai. masuk sampai Masuk Bulukumba. Wah, luar biasa. Jadi betul-betul ini bisa dibilang Sulawesi Selatan sebenarnya, karena kita harus mutar. Iya ya. Dan itu sudah dikelilingi, sudah didatangi satu persatu setiap kabupaten kota itu. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya sudah kami jalankan, sudah kita bentuk beberapa tim-tim di tiap-tiap daerah dan semuanya sedang bekerja. Tinggal cukup doanya dan restunya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tetap fit ya. Harus fit lah. Karena yang membedakan kami dengan yang lain bahwa energi milenial itu lebih energik, lebih strong. Jadi lebih mampu untuk berkeliling. Mudah-mudahan nanti setelah duduk lebih banyak memperjuangkan lagi aspirasi dari kaum milenial. Harus. Karena saya ini bisa dibilang mewakili mereka. Kenapa saya harus turun ke lapangan apa segala macam? Karena memang niatan kami dan kawan-kawan itu setelah duduk bukan hanya duduk diam, tapi tetap turun kembali ke lapangan, apa-apa yang harus kami perjuangkan. Kenapa saya harus turun langsung? Karena saya mau juga tahu bahwa bagaimana susahnya, bagaimana mengenal orang-orang yang turut terlibat dalam memperjuangkan apa yang kami mau lakukan, apa yang ingin kita perjuangkan. Sehingga saya tahu langsung bahwa oh ini orang-orangnya. Baik. Beda kalau misalnya tinggal perintah apa saya tidak mau seperti itu. Baik. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih dulu tantangan atau challenge. Apa yang pertama terlintas ketika saya menyebut daerah dapil yang disebutkan tadi? Kalau Bulukumba tadi Tanjung Bira. Kalau Parepare? Kelahiran saya. Gitu. Iya. Baru sama. Karena Parepare baru itu bisa dibilang satu wilayah. Karena saya di Parepare sama Baru banyak main di Baru juga. Oh begitu ya? Perbatasan. Dia bisa satu jiwa di sana di Baru. Kalau Bone? Kerajaan. Pangkep Pulau. Sinjai? Kalau Sinjai keluarga Banyak di situ. Teman-teman waktu kuliah itu sering main ke sana dan ada beberapa kawan-kawan di sana. Topeng keluarga. Kelelawarnya. Wajo. Nah, itu dia, saya pernah sekolah di sana. Ya. Dan rumpun keluarga lebih besar di sana. Baik, setelah Anda keliling, apa yang Anda temukan di daerah yang disebutkan tadi? Multi. Artinya setiap daerah itu beda-beda pendekatannya dan beda-beda penerimanya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah penerimanya bagus. Yang pasti adalah ternyata di antara semua daerah-daerah satu yang pasti bahwa mereka mau yang namanya Sipaka tahu, Sipaka masuk. Mereka mau betul-betul kita menyampaikan apa yang ingin kita perbuat. Mereka mau ketemu langsung. Kalau soal keluhan masyarakat? Kalau keluhan tidak bisa disebut satu-satu. Banyak. Secara umum? Secara umum itu ya termasuk perekonomian. Ditambah lagi usaha-usaha. Dan bahkan salah satu tempat di Bone itu sempat saya bikin acara itu pelatihan UMKM. Karena seperti saya bahasakan tadi, background saya ini banyak beberapa usaha kecil-kecilan yang bergerak di UMKM, dan itulah yang saya sosialisasikan bahwa kita jangan terjerumus dalam artian jangan hanya karena persoalan hal kecil kita tidak bisa berbuat. Yang penting ada niat kita mau berbuat. Dengan usaha apapun kita bisa lakukan. Kemarin kami gandeng ada beberapa bank untuk diajak kerjasama untuk menyalurkan dana KUR yang ada. Karena KUR itu sebenarnya masyarakat utamanya ini sebenarnya kurang sosialisasi. Ada beberapa tempat yang mereka mau berbuat tapi tidak punya modal.
Padahal ternyata ini sudah ada, tinggal penyalurannya bagaimana yang mereka tidak tahu, sehingga itulah yang kami rembukan, kami bikinkan kegiatan. Pak Musakir yang fasilitasi? Saya yang fasilitasi. Bukan pemerintah? Saya beserta tim untuk memfasilitasi, mengadakan sebuah pertemuan pelatihan, mengajak beberapa UMKM juga, mengajak salah satu bank untuk bagaimana memberikan motivasi kepada masyarakat, utamanya masyarakat pesisir kemarin di Kabupaten Bone. Pak guys, ini perlu jadi catatan ini, belum duduk sebagai anggota dewan, ini sudah berbuat. Yang sesungguhnya itu adalah peran pemerintah, tetapi beliau juga ikut terlibat di dalamnya. Begitu mungkin Bang ya? Iya betul. Tadi masalah ekonomi disebutkan itu yang umum ditemukan di lapangan. Iya. Termasuk mungkin ketersediaan lapangan kerja. Nah, terkadang itu bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi tadi yang Abang sebutkan? Ya, kalau bicara keberpihakan pemerintah, bisa dibilang ada hal yang memang bisa dikatakan dilakukan oleh pemerintah, tapi keberpihakannya ke bawah tidak sampai. Di mana beberapa yang seperti yang tadi yang saya maksud, bahwa ya lagi-lagi adalah masyarakat ini butuh bukti bagaimana mereka bisa berbuat, bukan disuap. Dalam artian bukan hanya langsung dikasih uang makan, langsung dikasih ini untuk dipakai, tapi bagaimana dia bisa dikasih gambaran, di mindset mereka harus kita mindset mereka harus diubah, bahwa dengan dana segini Anda bisa menghasilkan sekian. Makanya tadi itu kembali lagi saya selalu menyampaikan kalau turun kepada utamanya kalangan milenial adalah Anda, yang penting pertama adalah Anda punya niat mau berbuat. Ketika punya niat, Anda harus berbuat. Ketika Anda berbuat, insya Allah semua bisa teratasi. Karena sebenarnya tinggal bagaimana cara melaksanakan apa yang kau niatkan itu. Misalnya ada beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh kalangan milenial, apalagi UMKM yang dalam bentuk digital sekarang ini kan banyak. Bisa usaha di rumah. Semua utamanya kalangan milenial ini semua sudah punya yang namanya handphone Android. Itu bisa digunakan sebenarnya kalau mau berbuat, mau berusaha. Sehingga menurut saya mereka ini harus betul-betul banyak diberikan pelatihan untuk merubah pola pikir mereka bahwa saya ini dengan modal keinginan, kemauan itu bisa terjadi. Dan Anda sudah lakukan itu? Saya sudah lakukan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah berhasil di Bone, di Parepare pun alhamdulillah sudah ada beberapa yang punya unit usaha-usaha. Yang namanya UMKM itu kan usaha kecil menengah. Bagaimana dari kecil jangan langsung berpikir ke besar. Dari kecil ketika ini dibina, dijalankan dengan baik, ini akan bisa besar. Termasuk ada kemarin di Bone UMKM bahkan sudah bisa ekspor. Dan perang-perang itu sudah dilaksanakan oleh Anda. Lalu kemudian bagaimana perang wakil rakyat? Apakah ada yang melakukan hal yang sama? Saya tidak berani. Mungkin ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi saya selalu berkiblat bahwa ini tentang diri saya yang harus bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Persoalan apa yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan yang sudah duduk, ya alhamdulillah kalau misalnya memang sudah berjalan, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya. Tadi soal keluhan yang ditemukan di masyarakat. Sekarang potensi apa yang Anda temukan yang belum tersentuh secara maksimal saat Anda keliling dapil? Ada beberapa sebenarnya yang mesti
saya perjuangkan nanti. Iya, iya. Termasuk bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya yang di daerah-daerah pesisir. Itu mesti diprioritaskan ya, karena Bang, ya? ada beberapa tempat yang kebetulan Iya, iya. daerah pesisir itu banyak keluhkan bahwa mereka ini mau melakukan usaha-usaha termasuk UMKM yang sekali lagi saya kembali ke UMKM karena memang kami adalah masyarakat kawan-kawan milenial yang mereka berbuat tapi entah apa yang harus mereka perbuat sehingga yang harus dilakukan di sini kembali lagi adalah merubah mindset bahwa apa saja yang bisa diperbuat banyak, termasuk kalau di sana bisa ada toran, bisa bagaimana ikan misalnya yang ikan mentah kita bisa kemas, bagaimana bisa kita perdagangkan lebih lagi, dan ada beberapa hal yang lagi. Ya, ini memang menjadi persoalan di kalangan milenial, mau berbuat tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sementara lapangan kerja terbatas, ya perlu memang ada stimulan, perlu memang ada dorongan, motivasi, termasuk dari Anda ketika duduk nanti di anggota dewan. Iya, itu memang sekali lagi mereka butuh dorongan, mereka butuh motivasi, karena kalau mereka ini jangan juga kita biarkan begitu saja. Mereka lulus SMA, ada yang kan tidak semua kuliah, ada yang ketergantungan dengan masalah ekonomi, pendidikan walaupun didengung-dengungkan pendidikan gratis, tapi kan masih ada juga yang tidak bisa kuliah, sehingga mereka tertariknya di situ apa yang harus saya perbuat. Kalau tidak kita kasihkan dorongan-dorongan untuk berusaha atau berbuat, mereka juga tabu apa yang harus saya perbuat. Jadi kebanyakan itu turun ke sawah bantu orang tua, sehingga sekolah apa yang mereka dapatkan di sekolah itu tidak bermanfaat. Ya, mestinya peran-peran seperti ini banyak dilakukan oleh pemerintah. Ya, dan mungkin Mbak Musakil punya kiat dan strategi yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk potensi milenial ini. Kalau bicara strateginya itu ya banyak sebenarnya yang harus kita salah satu tadi itu ya perkuat, perbanyak. Dulu saya ingat dulu itu waktu pemerintahan Pak SBY itu ada beberapa pelatihan yang dilakukan, memperbanyak pelatihan di kalangan milenial, kalangan anak muda untuk berbuat apa segala macam, dan saya berharap nantinya bisa lagi diperkuat lagi, bisa diperbanyak lagi untuk merubah mindset itu terhadap masyarakat milenial. Kalangan anak muda ini sebenarnya gampang-gampang susah. Saya rasa kalau mereka ini kalau disentuh, diberikan pemahaman, karena kan masih energi. Betul. Ketika kita sentuh, yakin insya Allah dia akan bisa berubah. Dan mesti memang ke depan harus diprioritaskan. Apalagi kita mau menghadapi namanya bonus demografi, yaitu keadaan di mana terjadi peningkatan penduduk pada usia produktif. Ya, minimnya lapangan kerja jadi persoalan. Ini tentu berimbas pada ekonomi dan produktivitas kehidupan. Ya, mungkin begitu ya. Iya. Negara ini harus tahu bahwa masa depan bangsa dan negara ini ada di kalangan milenial. Ya. Kapan kalangan milenial ini stuck, tidak bisa berbuat apa-apa, yakin itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Dan kita tidak mau itu terjadi. Dan saya tidak mau. Salah satunya kenapa saya tidak mau itu terjadi, makanya saya masuk jadi caleg. Harus ya. Itu insya Allah yang akan saya perjuangkan. Karena niatnya seperti itu, makanya kerja-kerjanya harus lebih dimaksimalkan lagi. Baik, selain yang modal sosialisasi, modal pertemanan, modal keluarga yang kuat, modal finansial juga mungkin sangat dibutuhkan. Kalau boleh tahu berapa banyak sih yang disiapkan? Saya enggak
Kalau bicara berapa banyak persen, saya tidak terlalu banyak saya persiapkan. Karena saya alhamdulillah ini jalan saya dapat bantuan-bantuan dari teman-teman juga, baik teman-teman yang ada di daerah, teman-teman yang ada di Jakarta, termasuk teman-teman lawyer apa semacam. Itu istilahnya rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Saya hanya maju dengan modal hanya keberanian ya. Iya. Keberanian, tapi berjalan ya alhamdulillah ada saja rezekinya. Karena berangkat dari niat yang memang tulus, ikhlas mau berbuat, rezekinya datang dengan sendirinya. Luar biasa. Jadi 9 kabupaten apa berapa tadi itu? 9 kabupaten kota itu sudah terbentuk tim pemenangan semua, Bang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah, bahkan sudah sampai tingkat desa semuanya, dan beberapa daerah sudah ada tingkat RT. Insya Allah tinggal diaktifasi aja. Iya. Baik guys, sebelum lanjut sekali lagi jangan lupa channel ini di subscribe, komen, dan di like agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Pak Musaki, sekarang yang jadi persoalan di DPR dan ini tiap tahun bahkan setiap periode jadi persoalan, itu angka korupsi di DPR itu sangat tinggi, masih menjadi masalah serius. Bagaimana komitmen Anda soal pemberantasan korupsi? Insya Allah, karena saya ini backgroundnya sebagai penegak hukum. Iya. Saya juga tidak sepakat dengan yang namanya korupsi. Karena kenapa? Itu tanda-tanda kehancuran sebuah negara juga. Ketika semakin banyak orang korupsi, semakin kecil yang didapatkan oleh masyarakat. Karena kenapa? Semua peristiwa yang kita lihat di televisi, yang dirugikan adalah masyarakat. Iya. Baik anggaran-anggaran yang dipotong, disunat, baik anggaran-anggaran yang di markup, baik anggaran-anggaran yang tidak sampai, yang tidak tepat sasaran. Sehingga yang memang harus diperkuat nanti adalah bagaimana tugas kami di legislasi adalah melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, yang memang harus bersentuhan mengena sasaran. Itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya duduk di DPR, komisi apa sih yang diinginkan? Kalau bicara komisi kita kembalikan ke internal partai. Tapi kalau bicara komisi apa yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau background saya kan background hukum. Ya kalau memang dikasih itu, sesuai di komisi hukum. Ya komisi. Saya akan berbuat bagaimana memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kalau misalnya dikasih di bidang misalnya olahraga, ya saya berbuat untuk olahraga. Dikasih di bidang pariwisata, ya saya pariwisata. Saya kembalikan. Karena memang intinya adalah bagaimana kita bisa berbuat. Itu aja yang harus. Apapun itu. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat kita Ya, lagi-lagi jika Anda terpilih, bagaimana kiat Anda menciptakan parlemen yang berintegritas dan bebas korupsi? Itu kembali untuk mendapatkan itu semua yang berintegritas, yang bersih, itu kembali pada diri kita dulu. Kalau kita bersih, kalau kita berintegritas, baru kita bisa pikirkan yang lain. Kalau diri kita rusak, nonsen kita bisa bersihkan. Jadi harus dimulai dari diri. Ya. Baik, ini yang terakhir sebelum closing statement. Setiap pemilu selalu diwarnai riak, pembelahan, bahkan sogok menyogok. Lalu bagaimana Anda mewujudkan pemilu yang berkualitas? Ya, kalau bicara istilahnya pemilu yang berkualitas, itu kita kembalikan kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu yang bersih,
Dalam artian Anda pilih saya dengan potensi yang saya miliki, Anda pilih saya dengan apa yang kepercayaan yang kuberikan kepada saya. Anda percaya saya bisa berbuat untuk Anda pilih saya. Gitu. Baik. Guys, sebelum kita akhiri diskusi pada kesempatan kita kali ini, sebenarnya masih banyak hal yang mesti kita gali, tapi karena keterbatasan waktu ya kita cukupkan sampai di sini. Tetapi luar biasa, cukup berkualitas diskusi pada kesempatan kali ini dan bisa menjadi referensi buat Anda. Apakah pilihan Anda bisa jatuh kepada Haji Andi Musakir Akil SH MH. Closing statement, Bang. Ya, saya hanya berharap supaya dengan hadirnya saya sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Bismillah. Iya, baik, itulah akhir diskusi saya dengan beliau Haji Andi Musakir Akil SH MH, caleg Partai Demokrat DPR RI atau DPR Pusat nomor urut 4. Sekali lagi, Anda bisa mengikuti perbincangan saya dari awal sampai saat ini dan Anda bisa simpulkan dan menentukan pilihannya. Demikian diskusi saya, dan sekali lagi di akhir ini saya kembali mengajak Anda untuk subscribe, komen, like, dan share video dan channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.